Hidup dulu pakai masih mesin ketik. Terus ada digital. Anak muda sekarang ya kan dia otomatis menggantikan kita. Nah, nanti digital otomatis lahir sudah pakai iPad, sudah pakai tab. Otomatis kalau dari CEO dia pasti akan membutuhkan satu aplikasi yang terintegrasi. Jadi kompatibel terus. Untuk ERP ini kan sebenarnya ada banyak macamnya ya, termasuk Odoo itu ya. Apakah emang untuk perusahaan itu menjadi sebuah beban biaya atau ada yang versi light-nya, versi murahnya, versi gratisnya gitu? Nggak usah khawatir dengan teknologi baru. Jadi ini kan produktivitas. Produktivitas itu kan tidak hanya output saja, tapi output yang bermakna atau zaman sekarang adalah output yang berdampak. Halo rekan nakers dan sahabat Avanti, kita kembali lagi di podcast Indonesia Produktif. Nah, sesi ini adalah kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Hari ini saya ditemani oleh senior saya yang saya hormati, Pak Agung Terminanto. Beliau adalah pakar ERP Odoo dan konsultan transformasi bisnis. Nah, Pak Agung juga merupakan founder dan CEO dari PT Sitech ERP Indonesia. Benar ya, Pak? Betul. Cara bacanya ya? Iya, Sitech ERP Indonesia. Sitech, betul. Okay. Nah, kita awali mungkin dengan ERP dulu. Di bawah menjadi nama perusahaan. Sebenarnya ERP ini apa sih, Pak Agung? Oke, terima kasih, Aji. Jadi rekan nakers dan sobat Avanti. Jadi senang sekali bisa bertemu dengan di sini dalam podcast Anda yang sangat luar biasa. Jadi apa itu ERP? ERP itu adalah satu term, adalah Enterprise Resources Planning. Jadi sistem informasi terintegrasi. Ini biasanya dulu dikembangkan dari bidang teknik industri, tapi sampai ke sini berkolaborasi sama sistem informasi. Jadi suatu sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas. Oke, berarti ERP itu adalah langkah awal untuk transformasi bisnis dan inovasi produktivitas berarti ya? Betul sekali. Jadi betul sekali. Biasanya itu ruang lingkup yang paling difokuskan apa sih, Pak? Jadi gini, kalau biasanya itu kan sistem informasi terintegrasi. Jadi dulu itu informasi itu terjadi silo. Ada orang ngurusin cuman bagian purchase, bagian sales, bagian finance accounting dan sebagainya. Nah, dari modul-modul tersebut semakin maju maka harus terintegrasi. Perusahaan itu harus terintegrasi. Nah, dengan terintegrasi itu pakai aplikasi. Aplikasinya nama generiknya atau itu adalah ERP, Enterprise Resource Planning. Oke. Tapi di level mana sih perusahaan butuh ERP itu, Pak? Nah, ini menarik. Jadi tentunya tadi kan disampaikan ya. Jadi ada pertama adalah silo, kemudian intinya adalah standarisasi. Jadi visibility proses bisnis dan kemudian ada standarisasi. Semakin maju kita, kemudian sistem informasi itu sangat dibutuhkan. Menariknya aplikasi itu juga bergantung atau ditentukan juga oleh top commitment management, change management, mindset tentang intinya dari awal sampai akhir ada, walaupun ada top down juga, tapi harus ada partisipasi dari para karyawan tersebut. Berarti top down dan bottom up. Ya, betul. Digabungkan. Nah, tapi kan kita tidak memungkiri bahwa banyak perusahaan-perusahaan mungkin level menengah ke bawah ya, itu yang satu karyawan, satu posisi mungkin punya banyak job desk ya, Pak. Iya, betul. Job desk-nya bisa jadi nggak di bidang yang sama, bisa jadi departemen yang berbeda juga. Sekarang kan kemarin sempat heboh adalah orang IT juga menjadi sales. Iya. Nah, apakah dengan implementasi ERP ini membuat administrasi atau beban kerja karyawan ini menjadi lebih banyak? Berarti kan kalau seperti itu artinya di level perusahaan seperti itu belum cocok nih pakai ERP gitu kan? Jadi gini, ini menarik ya. Kita kan bicara kebetulan disertasi saya tentang ekonomi. Dulu namanya sekarang ekonomi kecil. Dulu namanya ekonomi lemah. Oke. Nah, ternyata sebenarnya ekonomi lemah itu kan kurang tepat. Jadi kecil dan besar itu hanya
ukuran. Skala. Iya, yang kecil itu belum tentu lemah. Iya toh. Kita aja kalau sulit gajah sama semut aja menangkan semut. Sehingga sama pemerintah itu namanya pengusaha ekonomi kecil. Nah, tadi disampaikan bahwa kalau gitu nggak butuh, tidak. Sekarang zamannya semua bisa mengakses sistem informasi dengan sangat cepat dan affordable. Dan banyak sekali kebetulan yang klien-klien kami itu pengusaha ekonomi kecil, dan mereka itu kesadaran tentang, kata kuncinya adalah kesadaran tentang sistem informasi terintegrasi. Itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan gede, karena perusahaan gede itu terlalu birokratis juga. Oke. Dan saya senang sekali itu kalau misalkan ada klien-klien ekonomi kecil, itu mereka itu luar biasa. Yang membuat Indonesia bisa maju itu ekonomi kecil. Dia itu tahan banting. Mentalnya itu benar-benar wira swasta yang sangat bagus. Jadi sistem informasi ini tidak membebani, tapi membebaskan malahan. Semua teknologi itu kan membuat orang bisa lebih produktif, lebih cepat, lebih mudah, gitu. Nah, termasuk sekarang ini adalah AI tersebut. Jadi kata kuncinya adalah membebaskan, membantu kita. Jadi AI ini kalau kita menggantikan, kita sepertinya pasti terancam. Kalau terancam, kita tidak mempelajari AI tersebut, gitu kan? Nah, kalau membantu, kita jadi belajar. Apalagi sekarang sangat banyak AI, dan itu harus diakrabin. Itulah kemudian kita butuh teknologi itu. Berarti perkembangan teknologi itu bukan menggeser atau menghapus lapangan kerja, tapi justru menghapus lapangan kerja yang tidak adaptif ya. Betul. Kata kuncinya amat mantap. Betul. Kita akan digantikan bukan oleh teknologi, tapi oleh orang yang bisa menggunakan teknologi lebih baik. Betul. Betul. Dia digantikan oleh kata kuncinya adalah dia berkompetens. Makanya saya senang sekali di Nilai Produktif ini, salah satunya yang menyampaikan sosialisasi seperti ini, bahwa kita selalu hidup dengan teknologi-teknologi baru. Dan orang-orang yang terus belajar, beradaptasi, itulah yang kemudian survive. Berarti kan kalau misalnya AI, aku paham lah, karena saat ini lagi marak-maraknya AI itu kan emang bisa merupakan inisiatif, mau itu dari top down maupun bottom up ya. Tapi apakah kalau misalnya ERP ini bisa menjadi inisiasi dari bottom up, artinya individu-individunya yang melakukan sendiri tanpa ada inisiasi dari perusahaan? Gini, sekarang itu zamannya adalah flat, the world is flat gitu kan ya. Jadi semua struktur hierarki itu bisa dikatakan flat. Ya memang dalam konteks dalam konteks satu perusahaan memang dari atas. Tapi kemudian kan butuh partisipasi, butuh kesiapan, personel itu yang pribadi, dan mereka harus menyiapkan dirinya. Nah, ini contoh aja. Jadi suatu saat kita pernah implementasi ERP, ya. Ini lagi-lagi masalah adaptable tadi, merasa kemudian terancam. Nah, semua bagus di suatu manufaktur, semua bagus, kecuali di shift 3 di warehouse. Nah, ketika di warehouse, kemudian karyawan itu selalu salah mengintegrasikan data begitu. Kita perbaiki terus. Nah, satu saat kita kan penasaran, dan kemudian kita harus memberikan yang terbaik pada itu. Akhirnya datang ke site tersebut. Nah, terus kemudian setelah itu kita perbaiki. Ya, terus kemudian dia bilang, Pak Agung, ini Pak Agung di aplikasi sistem ERP Udo ini sangat bagus gitu, bahkan paling bagus. Nah, saya kan bingung gitu kan. Pak, kalau bagus kenapa salah? Salah kan enggak gitu. Gini Pak Agung, kalau misalkan ini sukses, saya itu dipecat. Dia khawatir. Kayaknya. Nah, saya begitu langsung sadar, masalahnya di sini. Ya wajar, kalau ada ancaman, terus kemudian tidak ada training, ada pemain mindset, mereka terancam, dan kemudian ya mencari gara-gara atau apalah kira-kira gitu. Nah, akhirnya saya jelaskan, tidak gitu Pak. Gitu. Kalau perusahaan ini nanti bisa memakai ERP dengan baik, maka perusahaannya kan maju, dan Bapak kemudian akan di-training, kemudian Bapak akan lebih bermakna pekerjaannya. Ya, yang awalnya cuma checking, lihat, dan pakai manual, sekarang sudah lebih canggih lagi, karena saya yakin Bapak akan
lebih bagus, lebih ahli. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru dia sadar. Nah, ini namanya mindset. Lagi-lagi masalah tadi adaptable. Tiap zaman selalu ada sesuatu yang baru. Nah, ini harus kita pelajari, harus kita akrabin. Iya, karena emang menjadi sebuah paradoks kali ya Pak ya, bahwa emang perusahaan semakin bertumbuh itu emang seharusnya idealnya adalah proses bisnisnya semakin optimal gitu kan, birokrasinya semakin ramping, dan itu yang dikhawatirkan karyawan jadinya. Apakah sebelum sebelum optimalisasi proses bisnis itu organisasi terlalu besar sehingga terjadi efisiensi, dan itu emang dikhawatirkan dan menjadi backlash ketika kita implementasi teknologi ya Pak ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir dengan teknologi baru. Jadi ini kan produktivitas itu kan kemudian output. Tidak hanya output saja, tapi output yang bermakna, atau zaman sekarang adalah output yang berdampak. Jadi jangan cuma pekerjaan sibuk. Ya, kita di teknik industri kan mengatakan menunggu kemudian transportasi itu kelihatannya pekerjaannya kan mengerjakan sesuatu, tapi bisa dijadikan non added value. Jadi kita harus ada memisahkan mana pekerjaan non added value dan added value. Nah, not added value ya kita reduksi. Kemudian dibantu dengan AI dan sebagainya. Oke. Lalu untuk ERP ini kan sebenarnya ada banyak macamnya ya, termasuk Odoo itu ya. Apakah emang untuk perusahaan itu menjadi sebuah beban biaya, atau ada yang versi light-nya, versi murahnya, versi gratisnya gitu? Nah, gini, kalau di Odoo sendiri adalah ini saya sudah mempelajari semua ini. Dan ini kan open source. Jadi open source itu adalah kata kuncinya jangan mengatakan gratis. Jadi memang ini adalah free speech, not a free beer. Ya, walaupun yang saat ini yang versi community juga free. Artinya saya sendiri menginginkan Indonesia itu jangan hanya menjadi konsumen teknologi. Jadi harus menjadi produsen teknologi. Kita produsen, kita nggak kalah. Betul. Iya toh. Nah, memang kita dengan teknologi-teknologi yang dari luar kita ketinggalan gitu. Tapi kita harus punya sumbernya. Nah, salah satu sumbernya itu adalah open source itu. Jadi open source itu. Nah, open source Odoo ini adalah versi open source. Dan ini memang secara community ini gratis. Nah, gratis tapi saya bisa lebih suka menjelaskan mandiri. Jadi Anda bisa mendevelop fitur-fitur itu sesuai dengan kondisi kita. Nah, inilah menjadi satu tools. Jadi kita bisa membuat sendiri. Seperti itu. Saya sepakat sih Pak. Iya. Jadi emang kita jangan sampai teknologi luar yang masuk itu kita cuma ngeliatin doang nih. Betul. Padahal ERP sudah ada source code-nya, open source. AI juga sebenarnya source code-nya sudah ada. Banyak. Tapi kebanyakan saat ini kan kita melihat, wah Cina mengembangkan teknologi, terus Amerika mengembangkan teknologi, sedangkan kita source code sudah ada, cuma kita lihatin aja. Ya, makanya itu ya pentingnya kita, itu lagi-lagi masalah kerja keras. Jadi kerja smart, kemudian kerja keras. Ya memang supaya gap-nya dengan dunia luar itu mendekat, dan saya yakin Indonesia bisa. Oke, Pak Agung, coba kita mengkerucutkan dulu. Boleh. Dari kita ngobrol panjang lebar ini, apa sih menurut Pak Agung tentang produktivitas ini? Jadi saya sampaikan gitu. Maknanya gini. Jadi produktivitas itu kan output dibagi input gitu ya. Nah, sekarang itu kan nggak cuma output saja. Jadi outputnya tadi saya sampaikan tidak hanya kita harus output yang ada added value-nya, gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya dengan tadi sistem informasi. Nah, sistem informasi itu AI membantu itu. Sekarang membantu itu. Jadi kita lebih fokus kepada pekerjaan bersahabat yang bersifat bermakna, kemudian bersifat strategik. Iya, dan the origin intelligent. Jadi manusia itu kan diciptakan paling sempurna ya. Pekerjaan-pekerjaan yang manual dan sebagainya itu ya dulu sebenarnya sudah mulai kan. Dulu kenapa sih kita kok nggak pakai SIPOA, terus kemudian pakai itu kan pakai ini kan, kenapa kan kemudian pakai spreadsheet, kemudian bertambah lagi. Ini sebenarnya just tools. Jadi yang kita inginkan atau yang kita kemudian produktivitas itu adalah kemudian dengan tools yang baru, kemudian ketika produktivitas kita bisa naik untuk seperti itu. Oke. Nah, lalu
ngomong-ngomong soal produktivitas, menurut Pak Agung nih, kalau kita benturkan nih antara soft skill, hard skill, dan mindset, yang mana yang paling penting? Ya, gini, itu tiga-tiganya penting. Dimulai dari mindset dulu. Mulai dari mindset. Kalau biasanya kan kita di vokasi gitu kan ada 3H. Sama lah ini ya. 3H itu adalah satu adalah head, yang kedua adalah hand. Jadi harus dikasih ilmu dulu. Head, ya. Kepalanya diisi dulu. Tapi kalau diisi nggak ada latihan, nggak ada hands-on, ya nggak bisa teori itu. Nah, kemudian ada hands, 3 hands. Head, hands, satu lagi heart. Oh, heart, hatinya. Ya. Nah, sekarang begitu juga ya kita dulu. Jadi harus menjadi attitude. Nah, begitu juga tadi mindset. Nah, mindset itu harus dibentuk lagi bahwa kita itu adalah manusia itu yang sempurna. Nah, terus kemudian teknologi hanya tools. Ya, kita harus tahu itu. Dan selama kita bisa adaptable dan meningkatkan kompetensi, itu kita bisa survive. Makanya kita pentingnya supaya bisa belajar terus, kita harus open mind. Kemudian muncullah ada growth mindset. Jadi inilah yang kemudian jadi sangat penting. Ya, sekarang ini siapapun kalau pinter tapi tidak ada growth mindset, belajar lewat sudah. Bahkan lewat sama AI. Sekarang kan sudah ada levelnya CEO. Dan Anda tadi kita cerita tentang dan ini akan masuk kemana-mana. Nggak cuman yang bersifat bisnis, kehidupan sehari-hari pun juga gitu. Dan lagi-lagi kalau misalkan tidak ada yang mau belajar seperti itu, ya akan otomatis terseleksi lah. Ya, betul. Digantikan oleh orang yang terseleksi. Ya, makanya itu yang seperti itu. Jadi itu tadi. Nah, begitu juga untuk skill tadi. Ya, habis itu adalah soft skill. Nah, soft skill itu kalau dulu kata-katanya sebenarnya sama sih. Ada kata-kata adaptable. Ya, tapi kalau sekarang harus cepat, quick, adaptable. Karena ordernya itu sudah sangat pendek. Ya. Nah, untuk belajar itu kita nggak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi, kemudian berkelompok seperti itu. Jadi memang harus praktek. Apalagi dengan sekarang ada magang hub dan sebagainya, itu pentingnya sekali. Dan kebetulan saya juga praktisi dan akademik. Memang praktis sama akademik itu sekarang itu jaraknya agak jauh. Makanya sangat bagus kalau sekarang magang. Dulu kan magang cuma sebulan. Iya. Ya, sekarang kan nggak, sudah kemarin di DIKP itu bisa 6 bulan. Sekarang jadi 6 bulan. Di semester itu menunjukkan bahwa fokus dari semakin lama kan semakin penting gitu lah, seperti itu. Oke, untuk hands on ya berarti. Ya. Dan hands on-nya dengan ERP ini toolsnya itu ada. Dulu ada suatu program terkenal yaitu miliaran. Nah, kita sebut merek saja kalau mereka jangan. Jadi misalkan artinya gini. Jadi kalau misalkan dulu kita sendiri cuma bisa lihat. Iya. Nah, sekarang ini kita sebenarnya terdemokratisasi. Kayak tadi SME tadi dengan ada ERP UDU tadi mungkin. Ya, itu dia bisa. Dan kata kuncinya terintegrasi. Dan sekarang ini menariknya Gen Z. Nah, contohnya kalau saya nih, ini kan tadi kan disampaikan kakak senior gitu ya. Ya, betul. Saya itu kan imigran digital. Hidup dulu pakai masih mesin ketik, terus ada digital. Nah, sekarang ada anak muda sekarang yang kan dia otomatis menggantikan kita. Menjadi native digital. Nah, native digital otomatis lahir sudah pakai iPad, sudah pakai tab. Otomatis kalau dari CEO dia pasti akan membutuhkan satu aplikasi yang terintegrasi, jadi kompatibel terus. Itu yang paling kemudian penting. Jadi menjadi budaya dan kebutuhan primer bisa jadi. Iya, jadi jangan mengatakan AI, IT itu urusan cuman orang IT saja, enggak. Nah, itu pertanyaan saya juga nih. Karena kan aku sebenarnya teknik industri yang tidak suka teknik. Nah, apakah emang harus kembali menjadi seorang teknokrat dan ngulik teknologi informasi ini atau gimana menurut Iya, gini. Kalau kita satu mau teknologi, kata kuncinya adalah integrasi. Justru dengan ada seperti ini, ERP ini adalah bisa orang-orang teknik industri bisa mengaktualisasi terintegrasian tersebut. Bahkan sudah lintas bagian, bahkan ada supply chain end to end, gitu.
Terus kemudian teknologi kemudian teknik informatika. Sebenarnya Anda itu sudah tiap hari melakukan itu kan, belajar kan. Malah itu malah lebih bagus. Artinya apa? Jangan sampai membedakan bahwa sekarang sudah blended semua. Teknologi informasi itu dari satu tiap hari seperti itu. Yang diinginkan adalah soft skill tadi atau keinginan mindset bahwa ada sesuatu yang baru ya. Harus belajar ya. Ada yang belajar ya, harus belajar. Kita harus menikmati, kemudian bermakna dan bermanfaat seperti itu. Dan kita harus merasa senang. Anda tadi kan mindsetnya gitu. Kalau Anda dibantu tuh senang atau enggak? Senang Kan? Iya. Artinya dengan ada Anda harus senang. Masalah itu belajar lagi itu jangan jadi beban lah. Betul. Jangan jadi beban. Oke. Jangan jadi beban. Karena itu saat ini ya aku bingung sebenarnya. Apakah harus terlalu masuk teknikal atau cukup di holistik saat ini seperti itu? Iya, itu punya spesifikasi sendiri. Bingung itu wajar. Karena kalau zaman saya atau katakanlah informasi itu adalah kita mencari. Ya, tapi kalau sekarang informasi jalan sendiri, tapi kita harus verifikasi, validasi. Ya, betul. AI-nya itu harus divalidasi bagiannya. Karena AI itu sekarang itu ada halusinasi. Betul. Pak. Jadi nggak semua yang di AI itu justru sekarang banyaknya yang bias. Betul. Nah, itu juga yang perlu dihati. Nah, itulah kemudian perlunya kita dengan ada kompetensi kita, teknik industri atau macam-macam. Mungkin bahkan AI itu masuk ke film tadi, kemudian kita mau soal sejarah dan sebagainya. Itu validasinya justru penting. Iya. Human touch-nya justru lebih penting. Menarik itu. Jadi lebih penting. Kompetensinya juga lebih banyak untuk. Oke. Berhubung nih kita udah mendekati akhir saya sini. Padahal kita ngobrol enak nih ya Pak ya. Iya. Cuman emang ada durasi nih. Jadi satu pesan terakhir lah yang mau Pak Agung sampaikan ke rekan Naker agar tetap produktif. Iya. Gitu. Iya, jadi gini. Untuk produktif tadi, satu, ya jangan takut pada perubahan. Embrace the change. Iya, jangan takut pada perubahan dan jangan pernah berhenti belajar dimanapun Anda berada. Dan pemerintah dalam hal ini kan juga terus meningkatkan sarana-sarana seperti itu. Ya, sekali lagi jangan takut pada perubahan dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke. Siap. Jadi sekian sesi kali ini untuk rekan Nakers dan sahabat Avanti. Semoga rekan Nakers dan sahabat Avanti dapat terus bertumbuh, belajar agar menjadi lebih produktif, lebih inovatif dan lebih giat. Saya Aji dan salam produktif. Salam produktif.